warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariam Syapani dengan NIM C1021241019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep eksternalitas lintas batas dan juga kepentingan bersama global. Di era globalisasi saat ini, aktivitas suatu negara tidak hanya memberikan efek pada wilayahnya sendiri. Banyak aktivitas seperti industri, ekonomi, dan juga lingkungan yang memberikan efek di luar batas negara. Fenomena ini disebut dengan eksternalitas lintas batas. Topik ini menjadi penting karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan global dan juga kepentingan bersama. Eksternalitas batas adalah suatu kondisi di mana suatu aktivitas yang dilakukan oleh satu negara memberikan efek pada negara lain tanpa adanya kompensasi melalui mekanisme pasar. Contohnya adalah polusi udara, perubahan iklim, dan juga eksploitasi sumber daya laut. Masalah utama dari eksternalitas ini adalah kegagalan pasar, di mana biaya sosial tidak sepenuhnya ditanggung oleh pihak yang memberikan dampak. Selain itu, eksternalitas lintas batas bersifat kompleks karena efek yang diterima berbeda antar wilayah, saling terhubung dan juga bersifat kumulatif. Eksternalitas batas ini sangat erat kaitannya dengan konsep Global Commons, yaitu sumber daya yang dimiliki bersama oleh seluruh dunia seperti atmosfer dan juga laut lepas. Permasalahan yang muncul adalah tragedy of the commons, di mana setiap negara cenderung memaksimalkan kepentingannya tanpa mempertimbangkan dampak yang diterima oleh negara lain. Hal ini menciptakan aksi kolektif di mana kerjasama sulit terwujud karena perbedaan kepentingan. Sebagai contoh, dalam perubahan iklim, semua negara sepakat untuk mengurangi emisi. Namun dalam praktiknya, banyak negara masih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi domestiknya. Eksternalitas batas ini dapat ditemukan di berbagai sektor global. Yang pertama adalah sektor perikanan global, di mana sumber daya laut ini bersifat terbuka, sehingga apabila terjadi suatu eksploitasi secara berlebihan di satu wilayah, dapat memberikan dampak pada wilayah lain. Hal ini dapat menyebabkan penurunan stok ikan secara global. Kedua, dalam perubahan iklim, di mana emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh suatu negara akan berdampak pada seluruh dunia melalui peningkatan suhu, perubahan pola cuaca, dan juga bencana alam. Ketiga, dalam aktivitas industri dan perdagangan limbah. Beberapa negara maju memindahkan limbah ke negara berkembang. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan dan juga lemahnya regulasi global. Ketiga contoh ini menunjukkan bahwa eksternalitas lintas batas tidak hanya memberikan efek pada aspek lingkungan, tetapi juga memberikan efek pada aspek ekonomi dan juga sosial. Untuk mengatasi eksternalitas lintas batas diperlukan kerjasama internasional dan juga sistem tata kelola global yang efektif. Pendekatan yang digunakan biasanya mencakup 3 level. Yang pertama adalah kebijakan lokal yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Yang kedua adalah kerjasama regional untuk mengatasi dampak lintas batas secara langsung. Yang ketiga adalah tata kelola global yang digunakan untuk isu berskala besar seperti perubahan iklim.
Selain itu, organisasi internasional berperan dalam menetapkan aturan, meningkatkan transparansi, dan juga menyediakan dukungan teknologi serta pendanaan. Namun, tantangan utama dalam implementasi ini adalah perbedaan kepentingan politik, kapasitas ekonomi, serta lemahnya penegakan aturan di tingkat global. Kesimpulannya, eksternalitas lintas batas adalah suatu fenomena yang kompleks di mana tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. Permasalahan ini berkaitan erat dengan global commons dan juga aksi kolektif. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui integrasi kebijakan lokal, kerjasama regional, dan tata kelola global. Selain itu, keadilan global juga perlu diperhatikan agar distribusi beban dan manfaat lebih seimbang. Dengan kerjasama yang kuat dan sistem yang inklusif, eksternalitas lintas batas dapat dikelola secara lebih efektif demi keberlanjutan global. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.